Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 235. Umi gak ingat siapa itu Alea. Bahkan, foto yang di ruang tengah itu, rasanya asing. Seolah bukan bagian dari hidup Umi. Zaina tersenyum tipis, dan kembali berkata, "Aku sempat dengar sekilas dari Pak Din," lanjut Zaina. "Kak Alea sekarang, katanya masuk penjara. Aku gak tahu kenapa. Gak sempat tanya lebih jauh." Perkataan Zaina itu seperti sebuah tombol yang ditekan. Seketika tubuh Herlina menegang. Pandangannya kosong, dan napasnya mendadak tersengal. Zaina menoleh cepat, melihat perubahan drastis di wajah Herlina pucat, bahkan lebih pucat dari sebelumnya. "Umi," panggil Zaina, tetapi tak ada respons. Herlina tetap membeku di tempat duduknya, sementara bayangan samar menyeruak dalam pikirannya, sebuah kilasan ingatan kabur yang datang bagaikan badai. Suara tawa puas yang menghantui, dan kalimat itu, tajam dan menggema saat dia terbaring di rumah sakit. Dia sudah masuk penjara. Alea sudah mendapatkan balasannya. Sekarang kita impas. Suara itu seperti ditanam dalam-dalam di bawah sadar Herlina. Tak ada wajah, hanya suara, tetapi cukup membuat tubuhnya gemetar hebat. Kedua tangannya terangkat, memegangi kepala yang kini berdenyut keras. "Aoh!" Erangnya lirih, nyaris seperti bisikan, tetapi penuh rasa sakit. Zaina yang melihat perubahan drastis itu langsung panik. Dia bangkit dari kursinya, menghampiri Herlina dengan cepat, lalu merangkul bahu Herlina yang mulai berguncang. Umi, ada apa? Kenapa? Sakit lagi?" "Iya." Zaina mencoba menahan tubuh Herlina yang nyaris terhuyung. Namun tak ada jawaban, hanya suara erangan yang terus keluar, dan mata Herlina yang memejam, seakan sedang melawan sesuatu yang tak kasat mata. Obat yang barusan diminumnya seakan tak berguna, karena rasa sakit kali ini datang bukan dari tubuh, tetapi dari ingatan yang terkubur, dan kini mulai retak perlahan. Zaina memeluk erat tubuh Herlina yang makin tak stabil. Napas Herlina saling memburu, wajahnya pucat pasi, dan suara erangan kesakitan masih terdengar lirih. "Ya Allah, bagaimana ini? Aduh, Umi," ucap Zaina panik. Dalam hatinya, amarah pada dirinya sendiri mulai membuncah. "Bodoh. Kenapa juga aku sebut Kak Alea? Harusnya aku bisa tahan, harusnya aku bisa jaga mulut. Sekarang ingatan Umi bakalan balik dan setelah itu, aku yang ditendang keluar dari rumah." Pikiran itu menusuk dadanya. Takut, cemas, bersalah, semua berbaur jadi satu. Zaina menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan tangis yang mulai mendesak keluar. Ia tahu, jika ingatan 23. Herlina kembali, bukan tidak mungkin kenyataan akan memukul balik semua yang sudah coba dia jaga selama ini. "Umi, tolong," dengar suara Zaina. "Iya." "Jangan paksain ingatannya, Umi, jangan sekarang, belum saatnya," ucap Zaina dengan suara bergetar, lebih terdengar seperti doa lirih yang penuh kepanikan. Namun Herlina hanya meringis, kedua tangannya masih menekan sisi kepala, dan kini tubuhnya mulai sedikit gemetar. Zaina bergegas mengambil obat pereda nyeri yang sempat diminum beberapa saat yang lalu, dia menyodorkannya dengan tangan bergetar. "Ini, Umi, minum dulu, ya. Setelah itu, istirahat. Jangan pikirin apa-apa dulu, ya," ucapnya penuh harap. Saat Herlina menelan obat dengan air yang gemetar di genggamannya, Zaina masih menatap wajah tua itu dengan hati yang kacau. Namun tak sampai 10 menit setelah Herlina menelan obat, tubuhnya tiba-tiba mengejang hebat. Kursi yang dia duduki bergoyang keras akibat tubuhnya yang kejang-kejang tanpa kendali. Matanya melotot, napasnya memburu,
dan suara seperti tersedak keluar dari tenggorokannya. "Oh Umi, Umi!" Zaina sontak menjerit, wajahnya pucat pasi seketika. Panik mengguncang tubuhnya. Dia berusaha menahan tubuh Herlina agar tak terjatuh, namun tak sanggup sepenuhnya. Keringat dingin membasahi pelipisnya, tangannya gemetar saat menyentuh wajah Herlina yang mulai memucat. "Ya Allah, kenapa jadi begini? Umi!" serunya nyaring. Tak tahu harus berbuat apa lagi, Zaina akhirnya bangkit dan berlari keluar ruang makan, naik ke lantai 2 secepat yang dia mampu, sambil terus berteriak panik. "Kak Asa! Kak Asa! Tolong! Umi kejang!" Langkahnya berderap, napasnya terengah, dan air mata sudah mengalir tanpa bisa dia kendalikan. Suasana rumah yang sebelumnya hanya dipenuhi aroma masakan pagi itu kini berubah mencekam. Detik demi detik terasa seperti ledakan yang siap meletus. Bencana telah datang dan kali ini, Zaina benar-benar tak tahu harus berbuat apa jika Herlina tak segera diselamatkan. 24. Suasana rumah sakit pagi itu benar-benar mencekam. Lampu-lampu putih di lorong instalasi gawat darurat terasa seperti cahaya dingin yang menyorot langsung ke dada, menguak kecemasan yang tak mampu disembunyikan. Azarin berdiri mematung di dekat pintu IGD, wajahnya tertutup cadar, namun sorot matanya bicara banyak ketegangan, kekhawatiran, dan rasa takut menjadi satu. Jemarinya yang ramping tak berhenti meremas-remas ujung jilbabnya, seolah dengan itu dia bisa sedikit mengalihkan rasa panik yang mulai menjalar ke seluruh tubuh. Sementara Zaina, berdiri tak jauh darinya. Wajahnya pucat, seperti seluruh darah di tubuhnya telah lari entah kemana. Sejak dari rumah tadi, dia belum mengatakan sepatah kata pun. Hanya diam. Hanya ketakutan. Tangannya yang mengepal erat pada ujung blusnya mulai gemetar. Bayangan buruk mengelilinginya, bayangan penyesalan, bayangan kemungkinan jika Herlina tidak selamat, dan bayangan dirinya yang bisa saja dianggap penyebab semua ini. Dadanya terasa sesak. Din sendiri pergi mengurus administrasi agar ibu mertuanya mendapatkan penanganan cepat, dan dokter yang terbaik di rumah sakit ini. Tak lama dia pergi, pria berkemeja hitam itu datang dengan langkah tegap mendekat ke arah Azarin. Tangannya terulur, lalu menarik istrinya masuk dalam pelukannya. "Sayang, tenang, semua akan baik-baik saja," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar, sambil menepuk punggung Azarin dengan lembut. Azarin tak menjawab, namun pelukannya kembali erat. Dia butuh itu. Sekarang. Saat dunia terasa begitu menekan, pelukan Din adalah satu-satunya tempat berlindung yang masih terasa nyata. Din menatap ke arah Zaina, yang masih berdiri diam, tubuhnya menegang. Sorot matanya seperti gadis kecil yang tak tahu arah pulang. Ingin Din mengatakan sesuatu padanya, tetapi urung. Bukan saatnya menghakimi atau menginterogasi. Kenyataannya mereka tetap harus menunggu dokter yang menangani Herlina saat ini. Dan selama pintu IGD masih tertutup rapat, tak satu pun dari mereka bisa benar-benar bernapas lega. Sekitar 20 menit menunggu, akhirnya pintu IGD itu terbuka perlahan, menimbulkan suara derit pelan yang terdengar bagai dentang waktu di tengah ketegangan yang menggantung. Azarin refleks melepaskan pelukannya dari Din dan langsung melangkah cepat ke arah pintu, seolah napasnya tergantung pada siapapun yang keluar dari balik ruang itu. Din menyusulnya, matanya mengunci pada sosok berseragam putih yang kini melangkah keluar. Seorang dokter berkepala plontos, wajahnya separuh masih tertutup masker bedah, dan sorot matanya tak sepenuhnya tenang. Zaina sendiri memilih berdiri di tempat. Langkah kakinya seolah membeku, dan tubuhnya bergeming seperti terpasung rasa bersalah yang perlahan membesar. Hatinya memekik, tetapi bibirnya tak sanggup mengucap apapun, doa pun hanya bisa dia bisikkan dalam hati.
Dokter itu menarik maskernya ke bawah, lalu menghela napas panjang sebelum menatap Azarin dan Din dengan serius. "Dok, bagaimana kondisi ibu saya? Tolong." Suara Azarin pecah di ujung, nada suaranya menggantung antara harap dan cemas. "Sebenarnya, apa yang terjadi?" Sang dokter tidak langsung menjawab. Dia justru mengerutkan dahi, lalu bertanya dengan nada serius. "Obat yang dikonsumsi pasien, apakah kalian membawanya kemari?" 25. Azarin mengerutkan kening. "Tidak, dok, kami terburu-buru." "Memangnya kenapa? Apa ada masalah dengan obatnya?" Dokter itu mengangguk perlahan. "Untuk sementara, kami belum bisa memberi kesimpulan pasti. Tapi melihat dari gejala yang ditunjukkan, kami menduga pasien mengalami gejala intoksikasi atau overdosis obat, kemungkinan dari obat golongan analgesik atau kombinasi obat pemulihan saraf yang keras. Beberapa tanda yang kami temukan adalah kejang, perubahan kesadaran, dan respon saraf yang menurun." Azarin membelalakan matanya, langkahnya sedikit mundur karena terkejut. "Tidak mungkin, dok, ibu saya sangat hati-hati dengan obatnya. Memang, beliau sedang dalam masa pemulihan setelah mengalami kehilangan memori dan komplikasi jantung ringan. Tapi ibu saya tidak pernah main-main dengan obat. Beliau sangat patuh, saya tahu itu." Din pun ikut menimpali, "Selama ini semua obat dikontrol dengan baik, dok. Tidak pernah sekalipun beliau melewatkan dosis, apalagi menambah sendiri." Dokter kembali mengangguk pelan, suaranya tetap tenang. "Saya mengerti. Tapi kemungkinan lainnya bisa saja terjadi. Overdosis tidak selalu disebabkan oleh niat, bisa karena tumpang tindih obat yang dikonsumsi tanpa disadari, atau bahkan interaksi antar obat. Untuk itu, kami butuh obat-obat yang beliau konsumsi dibawa ke sini. Hanya dengan itu kami bisa cocokkan dan mempercepat diagnosa." Azarin mengangguk cepat, menahan sesak yang mulai naik ke dadanya. "Baik, dok. Saya akan pulang dan segera membawanya ke sini. Dan satu hal lagi," lanjut dokter, matanya menatap dalam ke arah Azarin, "kami butuh keluarga yang paling dekat untuk bersiap memberikan persetujuan, jika sewaktu-waktu diperlukan tindakan lanjutan." Azarin hampir tak sanggup bicara. Din langsung memegang bahunya, menahan agar tubuh istrinya tidak limbung. Sementara itu, dari kejauhan, Zaina hanya bisa menatap punggung dua orang di depannya terlilit rasa bersalah dan takut yang tak lagi bisa dibendung. Jemarinya menggenggam erat hingga memutih, dan satu bisikan terus berdengung di kepalanya. "Semoga Umi selamat." Azarin melangkah pelan sambil menggenggam erat tangan Din, seakan hanya itu satu-satunya pegangan yang masih membuatnya berdiri. Suasana di sekelilingnya tampak kabur suara bising, langkah kaki, bahkan aroma khas disinfektan rumah sakit, semuanya seakan menghilang dari kesadarannya. Sorot matanya kosong, penuh letih yang tidak hanya datang dari tubuh, tetapi dari batin yang terus digerus kegundahan. Saat melewati kursi tunggu di dekat ruang IGD, tanpa sengaja dia melintas di depan Zaina. Namun, tidak ada reaksi. Azarin bahkan tak sadar bahwa gadis itu ada di sana. Matanya lurus ke depan, pikirannya masih tertinggal di ruangan tempat ibunya berjuang. Zaina yang menyadari hal itu pun akhirnya memberanikan diri bersuara, meski nadanya gemetar. "Biar aku saja yang pulang, ambil obat Umi." Langkah Azarin sontak terhenti. Dia berbalik perlahan, namun gerakannya tidak menunjukkan emosi apapun. Tatapannya tampak kosong dan lelah. Tidak ada amarah, tidak ada kata yang terucap. Hanya sepasang mata yang menatap seakan bertanya, namun enggan bicara. Matanya bertemu dengan Zaina, namun tidak benar-benar melihat. Sejak kehadiran Zaina, rumah mereka tidak lagi sama. Damai yang dulu sederhana,
kini seringkali digantikan oleh kecemasan dan pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab. Masalah datang satu demi satu, dan malam pun sering jadi tempatnya menangis dalam diam. Kini, bahkan dirinya terlalu lelah untuk menyalahkan siapapun. 26. Zaina menunduk, menatap jemarinya yang saling menggenggam kuat. Aku yang selama ini rawat Umi, aku tahu obat terakhir yang diminum tadi. Aku tahu di mana tempatnya. Aku bisa cepat pulang, Kak. Azarin tetap tak menjawab. Sebaliknya, dia hanya menoleh pada Din. Sorot matanya seolah bertanya bagaimana, Mas? Tidak dengan kata, tapi dengan sorot mata yang sudah hampir menyerah. Din menghela napas pendek. Sejak awal, dia hanya diam, memperhatikan tiap gerak-gerik Zaina yang entah mengapa membuatnya curiga. Dia menatap Azarin lebih dulu, lalu beralih pada Zaina dengan pandangan yang sulit ditebak. Tenang, namun dalam. Lalu dia berdeham ringan dan berkata, "Pergilah. Bawa semua obatnya ke sini. Biar bisa segera diperiksa dokter." Nada suaranya datar, tidak meninggi, tetapi ada ketegasan tersembunyi. Kalimat itu sederhana, namun mengandung banyak makna. Zaina mengangguk cepat, tanpa berani menatap mata mereka lagi. "Iya, Pak, aku akan segera kembali," ucapnya lirih, nyaris tercekat. Lalu dia berlari kecil meninggalkan rumah sakit, langkahnya terburu-buru seperti ingin menjauh dari semua tatapan. Din tetap memperhatikan kepergian Zaina sampai bayangannya menghilang di balik tikungan lorong. Baru kemudian dia mendekap pundak Azarin, merengkuhnya dalam pelukan pelan yang penuh makna. "Sayang, aku di sini," bisiknya. Azarin tak membalas. Dia hanya bersandar pelan di dada Din, mencoba mengumpulkan serpihan tenangnya yang tercecer di sepanjang hari. Sementara di kepala Din, sebuah kecurigaan mulai tumbuh, samar, dan belum cukup kuat untuk membuatnya yakin. Untuk sekarang, dia memilih diam. Begitu taksi online berhenti tepat di halaman rumah, Zaina nyaris tak menunggu mobil benar-benar berhenti total. Dia melompat turun dan berlari menuju pintu, tangannya gemetar saat memasukkan kunci dan membukanya dengan tergesa. Naasnya memburu, seperti dikejar waktu dan dosa. Langkahnya menjejak lantai dengan terburu-buru, hingga akhirnya berhenti di dapur, lebih tepatnya di meja makan tempat terakhir dia meletakkan obat Herlina. Namun obat yang dia yakini diletakkan di meja makan, sudah tidak ada. Zaina berdiri membeku sejenak. Pandangannya menyapu meja makan, mencoba menepis rasa panik yang pelan-pelan mencekik. Dia melangkah cepat ke sisi meja, menggeser piring-piring yang belum sempat dirapikan. Bekas sarapan masih ada, posisi makanan pun tak berubah, tetapi tidak ada botol obat di sana. "Ya Allah, kemana obat itu?" gumamnya gemetar. Jantungnya berdegup begitu kencang, seolah hendak meloncat dari dadanya. Tangan Zaina mengacak-acak serbet, memindahkan piring satu persatu, bahkan menjatuhkan beberapa sendok hingga bergemerincing di lantai. Napasnya tercekat, keringat dingin mengalir di pelipis. Wajahnya pucat pasi. Dia kembali ke dapur, membuka laci-laci, mengangkat tutup tempat nasi, bahkan memeriksa kolong meja. Tapi hasilnya nihil. Obat itu hilang. Zaina menutup wajah dengan kedua tangannya, lalu mengusap kasar, seolah ingin menyadarkan dirinya dari mimpi buruk. Giginya menggigit bibir bawah hingga nyaris berdarah. "Kenapa bisa hilang? Kemana perginya?" bisiknya, nyaris histeris. "Kalau sampai Pak Din atau Kak Aza yang temuin, abis aku." Frustrasi makin menyesakkan dada. Dengan langkah gontai, Zaina meraih ponselnya yang sejak tadi terselip di saku. Dengan tangan gemetar, dia membuka kontak mencari nama yang selama ini hanya dia simpan dengan inisial.
Sosok yang memberi perintah. Sosok yang memberinya obat itu. 2.